Ini sama muka gedean telur loh. Gedong banget nih dan tebal. Bukan jantung ai ya. Kalau jantung ai, aduh jangan dioseng-oseng, jangan dimasak-masak, yang ada metong. Cukup lihat ai kali ya, biar tambah manis. Hai food lover check. Selamat datang dan terima kasih sudah ngintip di YouTube channel ai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ayuks enak. Pulang ke kotamu. Ngapain Kak di situ? Kangen banget, pengen pulang. Pengen ketemu Eyang. Pengen banget ngerasain masakannya Eyang. Gak usah jauh-jauh Kak. Kalau mau ngerasain masakannya doang sih aku tahu tempatnya kayak yang mirip banget. Serius. Masakannya beneran enak. Bener-bener otentik. Sama. Oke, kalau gitu I mau buktiin apa yang you bilang. Kalau enggak awas ya. Iya, siap. Oke, let's go. Kita langsung eksekusi ke tempat yang you rekomendasiin. Siap. Yuk. Antri. Ini antri line untuk makan yang prasmanan. Nah, kalau makanan prasmanan itu banyak banget ya macam-macam. Tapi kalau kalian nggak mau antri buat ambil prasmanan, bisa langsung ada di sana. Nanti saya kasih tahu. Ada khusus cuman buat gudeg aja. Itu antrinya nggak terlalu banyak. Tapi penasaran banget kan? Pastinya kalau yang antri-antri pasti jauh lebih enak. Kita antri dulu ya. Nah, di sini ada tersedia juga aneka kue. Ada serabi, jadah bakar, terus leker, bajigur. Jadi ini kayak dessertnya lah. Kalau saya katakanlah mau cari yang manis-manis dan unik alias otentik dari Jawa. Pengen serabi. Sudah ngiler. Begitu nyampe pengennya serabi. Nah, finally akhirnya sampai juga ya. Penantian antrian yang panjang banget tuh dari sebelah sana. Akhirnya kita dapat juga untuk memilih makanan-makanan yang tadi I bener-bener mau pengen cobain. Jadi di sistemnya kalau you mau ambil makanan itu ada nampan gedenya, jadi biar bisa dapat menu banyak. Kak, ya? Ini sistemnya seperti apa sih kalau di sini kalau mau makan itu? Kalau kita prasmanan sih Kak. Jadi kalau di sini orang tinggal ngambil aja nih. Iya, betul. Pilih-pilih langsung ambil aja. Tapi nanti untuk kuah-kuahan nanti bisa dibantu oleh stafnya juga. Oke. Nah, untuk menunya sendiri ini dari sate-satean, pepes dan sebagainya. Kira-kira ada berapa macam nih yang disajikan? Kurang lebih 20-an sih Kak. 20-an menu lebih ya. Betul. Dari kuah, terus ada gorengan. Iya, betul. Terus lauk-lauk gitu ya. Best sellernya apa? Kita mangut lele sih Kak. Jadi ada mangut lele sama nila. Oh, nila. Oke. Nah, pecelnya terus, juga rekomen sih Kak, pecel juga rekomen. Oke, ya udah cobain juga. Nah, ini nih kayaknya menggiurkan lihat telur dadarnya. Yang ini apa yang ini? Perkedel. Oh, perkedel. Lucu juga. Ini boleh deh. Perkedel mau. Terus apa namanya? Telur ya, telurnya ini mau. Ini perkedel boleh 2. Oke. Terus ini apa ya? Itu tuh apa ya? Bakwan jagung atau apa ya? Lebih enakan yang mana tuh? Bawa jagung atau bawa jagung? Ya boleh deh, bawa jagung. Satu boleh. Makasih. Lamtoro isinya apa aja? Kalau lamtoro itu pete Cina Kak. Pete Cina itu yang kecil-kecil ya. Nanti kita campurannya ada ikan teri. Ada kelapa parut. Mau coba? Iya, mau coba deh. Boleh. Sateannya yang enak apa? Sate kulit, sate puyuh enak semua sih. Kayak angkringan gitu sih Kak. Mau coba? Mau cobain satu ya? Salah satu. Dua-dua boleh. Satu. Nanti diambil. Oke. Nah, ini lihat ada sambelnya ada 2 macam ya? Betul. Nah, ini apa aja nih sambelnya apa aja? Ada bawang sama terasi Kak. Kalau mau yang pedes banget yang bawang sih Kak. Iya. Pedes banget bawang. Iya. Ini terasi. Betul. Kalau yang itu apa Kak itu Kak? Itu tumis jantung pisang, menu baru. Mau coba? Oh, ya boleh deh. Mau 1 atau setengah? Setengah aja, setengah. Porsi boleh.
Jadi biar tahu rasanya kayak gimana ya kan. Oke. Ini ada mie goreng, ini ada sayur asam ya. Betul. Oke, ada pete-petean. Waduh. Ini semuanya ada dan di belakang situ lihat ya. Di belakang situ tuh dapurnya langsung. Jadi semuanya fresh ya Kak ya? Iya betul Kak. Semuanya fresh. Langsung buat. Kita masuk ke dapurnya. Nah, ini semuanya fresh ya ternyata ya. Bener-bener fresh from the oven. Jadi langsung dimasak, begitu matang langsung ditaruh di depan dan nggak perlu nunggu lama ya. Kenapa ada ide membangun rumah makan dikonsepin bener-bener yang Jawa banget nih, dari tempatnya tadi di depan begitu masuk itu joglo, rumah joglo semua ya. Nah kalau yang di belakang ini emang ada beberapa apa namanya Saung-saung ya? saung-saung gitu ya, jadi ada kombinasi lah Iya ya. betul Kak. Nah ini yang punya orang Jawa asli atau gimana ini? Kebetulan iya. Kebetulan orang Jawa Owner asli. kita langsung dari Kediri sih kebetulan ya Kak. Oh Kediri. Iya, Jawa Oke, Timur. Jawa Timur. Iya. Tapi malah justru membukanya makanan Jawa Tengah ya. Eh, Ini campuran lah oh ya. iya campuran sih. Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada. iya. Oke. Nah, terus untuk Omah Gina, nama Omah Gina sendiri itu nama dari ownernya atau dari siapa ini? Oh, kalau Gina sendiri itu nama dari neneknya owner kita sih Kak. Oh, oke. Jadi neneknya itu namanya Gina. Gina. Kalau di Jawa itu kan Biyung ya, manggil nenek, Iya, betul. ibu Biyung. Ah, Jadi ah, ah. Omah Yung Gina tuh omahnya nenek Gina gitu. Oh, jadi rumahnya Buyung Gina. Iya. Oh, makanya disingkat jadi Omah Yung Gina. Oke, sekarang mengerti ya kan. Dari tahun berapa ini dibangun? Ada restorannya ini? Kita dari 2023 bulan 2000. Mei. Oh, 2023. Ini berarti kurang lebih sudah 2 tahunan Iya, ya. betul Kak. Dan nggak ada cabang sama sekali. Belum ada ya. Belum Insya ada. Allah. Insya Allah nanti ada lagi. Iya. Amin. Wah, untuk kapasitasnya sendiri ini Kak, tempatnya ini kira-kira bisa sampai berapa orang yang bisa masuk ke sini? 500-an sih Kak maksimal Ada ya? ya. Dan ini bisa buat event-event atau enggak cuman hanya buat publik, buat orang yang memang mau makan gitu? Bisa, kita juga menerima juga kemarin-kemarin. Oh gitu. Ada lamaran juga bisa. Di sini juga? Ya. Oh, menu favoritnya di sini untuk makanan apa nih? Harus banget nyobain mangut lele. Mangut lele. Betul. Oh, Itu ini udah jos the best banget. ya? Iya. The best banget Enak ya? banget sih Kak. Oke. Terus tadi begitu masuk, itu kan antriannya panjang tuh. Nah, itu ternyata sistemnya kalau nggak salah prasmanan ya Kak ya? Iya, prasmanan Kak. Jadi ambil sendiri. Betul. Jadi kita customer bisa milih-milih nih Kak, bisa milih Mm-mm. mana aja yang dimau sama Oke. langsung ambil aja sih sesuai selera. Oke. Nah, tapi ada satu satu tempat yang khusus cuma jual gudeg Iya. koyor kalau nggak salah Iya, ya. kita juga ada gudegnya. Nah, itu dipisahin tuh. Iya, ya kan? dipisah. Kenapa dipisahin? Kasihan loh Pak Kak. Kasihan loh Kak kalau dipisahin ntar nggak akur loh. Gimana Ini tuh? sih Kak, biar customer juga ada 2 opsi pilihan ya. Mm-mm. Kalau yang prasmanan sebelah sini tuh kita lebih ke Jawa Timuran ya, lebih ke Kediri makanannya. Oh, makanannya itu justru malah khasnya ke Kediri. Iya, Jadi makanannya. untuk yang perjawaan alias Jogja, Iya, gudeg-gudeg itu ada di sebelah. sebelah. Tapi bisa juga order nanti kita bantu ambil juga. Oh bisa, oke. Nah yang di depan sendiri tadi ada juga jualan kayak serabi gitu-gitu ya. Iya, ada kue-kuean ya. Kue-kuean gitu ya. Dan itu juga langsung order di situ juga Iya, ya. betul. Favorit minuman apa aja? Kalau best seller kita ada di kelapa kopior sih Kak, seger dia. Oke. Terus ada khasnya dari kita ada jahe serai, wedang, dia bisa es, bisa panas juga. Oke. Itu enak juga sih Kak. Terus ada tradisionalnya lagi kita ada wedang uwu. Oh, wedang uwu Oh, ada. rempah-rempah, ada tahu. bajigur Iya, iya. juga, Oh, itu enak tuh, iya. ada bajigur. Bajigur tuh yang jahe kayak ada Santan, santan gitu betul, kan. iya. Dawet juga ada ya? kalau nggak Dawet salah juga tadi ada, ya? dawet ada. Kita juga ada campur es krim juga ada Kak, jenang es krim. Jenang es krim. Heeh. Kok unik ya jenang. Dan ini semuanya tuh makanannya fresh Hmm. semua ya Kak ya? Iya. Karena langsung Kita kan kitchennya dapur langsung langsung ke ini ya, depan. ke depan ya. Iya, matang Jadi langsung nggak ke ada depan. tuh cerita makanan-makanan nggak fresh, nggak dingin Enggak sih Kak, gitu, nggak ada. iya. Terus untuk goreng-gorengan customer bisa minta tolong ke staffnya untuk Kalau dipanasin mau lagi pengen bisa. anget lagi, Iya, bisa betul. Iya. panasin lagi. Iya. Oke. Monggo, monggo. Akhirnya makanan Ai sudah sampai. Nah, ini Ai langsung nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya tadi begitu lihat langsung tunjuk yang memang Ai benar-benar ngiler pengen cobain. Dan
pastinya I cobain yang best sellernya di sini. Oke, langsung I cobain, I langsung pesan ini ya, mangut lele ini the bestnya. Terus ada mangut, ada satu lagi mangut, jadi ada 2 jenis, mangut lele sama mangut nila. Oke, justru malah di sini mangut ikan pari mah justru nggak ada, adanya cuma 2 macam ini gitu. Terus untuk favoritnya lagi, kalian yang suka pecel-pecel, ini dia surganya pecel, ada lengkap banget ini pecelnya ya. Nah, di atasnya sudah ada peyek, udah ada peyeknya, lengkap deh ya, sayur-sayurannya dari kacang panjang, kangkung ya, tauge, terus ditaburin sama bumbu kacang. Nah, ini ada telur-teluran alias telur dadar. Tapi gila ya, gimana caranya bisa bikin telur bulat yang pas dengan ukuran piringnya di sini. Terus ada ini ya, tahu kan apa ini? Ini adalah tempe. Tempe warna kuning. Bakwan jagung, best sellernya di sini. Jangan lupa juga mesti harus pesen sama ini nih, perkedel. Nah, ini lucu ya, unik sih perkedelnya ya. Mirip kayak goyong nih, ya kan? Terus untuk sayur ada yang terbaru di sini. Kalian yang udah pernah ke sini atau yang belum bisa cobain sayuran terbarunya, jantung pisang. Bukan jantung ya. Kalau jantung aduh jangan dioseng-oseng, jangan dimasak-masak, yang ada metong. Terus persate-satean nih ya, ada telur puyuh, ada kulit ayam. Ini dimarinate terus habis itu dibakar, di grill. Untuk minuman pesan es dawet ya, mau yang seger-seger, otentiknya dari rumah makan Jawa. Dan ini es kopior katanya juga best seller yang bikin seger kalau minum di sini dengan suasana outdoor. Di sini ada indoor, ada outdoor, tapi ini semi outdoor. Dan di sini agak lumayan panas ya, walaupun luas banget tempatnya, tapi tetap aja badannya bikin sedikit gerah. Terus yang terakhir ada minuman khasnya dari warung ini, yaitu wedang jahe serai. Nah, ini kalian bisa cobain hot atau cobain yang ice. Tapi mau cobain yang hot karena yang es tadi udah ada banyak. Oke, sekarang langsung kita eksekusi. Oke, mau pertama kali mau cobain botoknya dulu ya sebelum eksekusi yang lain-lain. Nah, nih, lihat nih, toh botok lam toro tuh ya. Oke, langsung mau ini ya isiannya petai Cina, kelapa muda, terus dibumbuin sama sambal-sambelan. Pakai nasi ya pastinya ya. Ada teriknya. Enak banget. Ini mah bener-bener otentik, rasanya kayak masakan rumahan nyokap nih. Nyokap kalau bikin homemade sih kayak gini. Bumbunya itu bener-bener yang mendok ya. Memang ada sedikit manis, tapi kalau botok yang setahu memang rasanya begini. Ada sedikit manis, asinnya ini pas banget. Pedasnya buat pribadi cukup. Dipakai nasi. Terus dari petai Cina, Cinanya ini juga cukup lumayan banyak ya. Nggak pelit. Sama ada teriknya. Ini best banget. Pakai nasi panas, oh my god gila. Abis. Nggak perlu pakai lalap lain. Mendok banget. Terus mau cobain telurnya dulu. Ini kelihatan banget ya telurnya benar-benar crispy. Look. Ini sama muka gedean telur loh. Oke, sekarang kita cobain. Mangga. Gurih banget. Ini garamnya juga pas banget ya. Sama nasi, best banget. Tapi
Sebelum pakai nasi, saya mau cobain sambal terasinya. Dicocolin sama nih telur gorengnya. Oh susah banget ya. Wah, nah ini. Sambal terasi. Enak nih. Ada juga loh. Ambil aja. Ini sambal terasinya best. Enak. Sekarang saya mau cobain sambal. Oh, udah. Ini katanya lebih pedas daripada sambal terasinya. Coba ya. Ini sambal bawang. Oke. Pedas juga. Emang kalau sambal bawang udah pasti ya berasa banget bawang putihnya. Iya kan bawang. Maksudnya bawang putih bukan bawang merah. Ini kalau sambal bawang putih itu baik, nggak jahat. Kalau bawang merah jahat. Bawang merah jahat. So far untuk sambalnya, perbumbuannya itu pas ya. Cenderung sambalnya agak manis ya. Tapi buat nampol mulut lumayan nih. Jantung pisang ini dimasak kayak dioseng gitu deh. Ada cabai merah, cabai hijau dicampurin. Tuh. Nah, nih. Tuh. Nah. Sekarang saya mau cobain dulu tanpa nasi ya. Seger. Teksturnya kriuk-kriuk. Kadang ada yang dimasak sampai benar-benar lemes lembut gitu ya. Kalau ini kita masih bisa ngerasain sensasi crispy dari jantung pisangnya ini. Sayurnya itu kelihatan kalau fresh. Pedas juga. Pedasnya juga nggak dimakan sama nasi aja enak. Yang mau diet makan ini doang. Kita cobain persateannya dulu ya. Sate kulit. Gedong banget nih dan tebal. Nggak kaleng-kaleng. Sumpah yang tebel banget. Dibumbuin kecap gini. Yang udah dimarinate ya. Terus habis itu dibakar. Enak banget sih. Terus kita cobain telur puyuh. Gurih dari telur, manis dari bumbunya. Ini bumbunya sama sih. Enak banget. Ini pecel yang katanya juga best seller di sini. Favorit banget. Nah, kita langsung cobain ya. Seperti apa rasanya. Isiannya seperti biasa ya. Ini ada bayam, terus tauge, sama kacang panjang. Cuma 3 itu aja sih, simple. Dan bumbunya sendiri ini kental tapi nggak yang encer banget loh. Ini bagi kalau buat es ini pas ya. Nggak terlalu kental banget, nggak terlalu encer banget. Ya kalau saya jelas. Iya, menurut saya. Sudah keteter itu. Nah, guys. Bumbunya nih ngendok banget. Ini mah bener-bener ketel beneran tuh kayak gini. Nah. Ini tipis. Tapi bener-bener crunchy-nya best banget sih. Dan saya nggak tahu juga ya. Ini tuh perbumbuannya apa yang pasti di sini. Saya sih nggak lihat ya ada teri atau apa, nggak ngerti juga. Tapi berasa gurih-gurih kayak ada ikannya gitu loh. Ini mah best banget. Bukan kayak tepung-tepung doang, tapi gurih ada bumbunya gitu. Tuh.
makan sama bakwan jagung. Maaf ya tadi udah langsung air eksekusi. Tebal banget jagungnya. Ya, tebel. Segini mengenyangkan banget loh. Oke, kita makan perkedelnya. Nah, ini perkedelnya ini mirip kayak yang tadi saya bilang kayak goyong. Empuk, gurih. Padet. Ini dia mangut lele. Coba cicipin dulu deh. Rasa muki dari mangutnya benar-benar berasa banget ya. Terus gurih dari santannya ini benar-benar balance banget, pas banget. Dan kalau dibilang pedas banget nggak terlalu ya, pedasnya pas. Oke, kita langsung cobain untuk lelenya yang sudah diasapin. Ternyata tadi prosesnya diasapin dulu ya. Iya. Diasapin dulu. Selama habis 3 itu, jam. Selama 3 jam. Buset. Nah, untuk lelenya khusus sendiri ini diasapin selama 3 jam. Habis itu baru dimasukkan ke kuahnya. Kalau yang nilainya yang saya tahu tadi digoreng dulu ya, tapi bukan diasap. Terus dimasukin ke kuah mangutnya. Ini dapat segar dari kemanginya. Lelenya mah sama ikan pari itu kayak nggak ada bedanya gitu loh. Lelenya nggak ada yang namanya bau-bau air tawar gitu-gitu nggak. Ini begitu udah diasepin hampir sama, hampir mirip rasanya dengan ikan pari kalau diasepin. Bahkan ini lebih smoky banget dibandingin sama ikan pari. Ya mungkin kalian nggak terlalu suka bau amis dari ikan pari. Ini buat alternatif kalian kalau mau cobain mangut versi yang sama sekali nggak amis. Ada juga ternyata ya. Kan kita cobain ikan nilainya ya. Oke, ini ada daun kemangi. Kalau mau pedas, biar pedas lagi ada cabai utuh. Terus ini ikan nilainya. Oke, ikan nilainya kita makan pakai nasi ya. Untuk bumbu kuahnya, oh ini lebih cenderung manis ya. Kalau ini agak buat air agak sedikit beda ya. Mangut yang untuk lele ini dia rasanya cenderung gurih asin, sedangkan yang untuk nila gurih manis, sama-sama pedas juga. Oke, kita cobain sama nasi dulu deh. Cenderung manis, gurih, pedasnya pas juga. Ini mantep banget kalau dikasih nasi emang. Ini so far ya, makanan di sini buat saya pribadi nggak ada yang full sih. Semua sesuai dengan porsi masing-masing, alias bumbunya ini itu rasanya tuh bener-bener yang pas banget, nggak ada yang kurang. Dan Aing ngerasain sendiri bumbunya ini bener-bener yang medok, autentiknya orang zaman dulu kayak gini nih. Nah ini ngingetin Aing dulu Eyang kalau masakin buat keluarga ya, lagi acara ramean atau nggak acara ramean deh, biasanya suka masak beberapa menu ya. Ini hampir semuanya yang Aing makan itu bener-bener yang sama dengan yang Eyang masak. Semuanya medok, pas, tapi khususnya ini masakan Jawa ya. Ini dapet banget deh. Ini bener-bener banget. Tempatnya dapet, makanannya dapet. Dari tadi juga orang datang ke sini tuh nonstop, sama sekali nggak berhenti orang keluar masuk ngantri kayak kayak ular. Aduh parah deh. Tapi emang terbukti ya. Ternyata ini nggak kaleng-kaleng. Jadi nggak mesti harus jauh-jauh ke Jawa. Mau ke Jogja, mau ke Solo, mau ke Kediri.
Ini makanan khas rumahan yang cenderung ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, juga ada. Ini komplit. Jadi kalian bisa langsung datang ke Oma Yu Gina. Kita cobain es kopiornya dulu yang katanya best seller di sini. Buat bikin seger alias bikin semriwing karena di sini suasananya lumayan panas. Iya, belokan. Makanya saya juga tadi pas nyisir. Oh, belokan, bukan belokan. Seger. Nah ini bisa dilihat ya kopiornya. Yang disalahin Kopiornya ini baik sama ada selasihnya. Ini udah Kita cobain es dawetnya. Tuh. 17. Sultan. 17. Ya, ada satu mobil 5. Dawet, terus gula Jawa, santan, es. Lengkap deh. My God, mantap. Tadi malam ada ngomong ada di cara mandi. So far, ini untuk es dawet sih Apa? sama nih, kurang manis juga. Kopi di situ Kalau ada. buat ai, untuk dawetnya empuk. Dawetnya so far oke. Cuman masih kurang manis sedikit. Cukup lihat ai kali ya, biar tambah manis. Pengen anget-anget, cobain wedang jahe. Oh my god. Balik nggak ada gue sasaran lagi. Ini jahenya berasa banget. Pedes dari jahenya. Aduh. Ampun. Terus manis dari gula Jawanya juga berasa, tapi sekali lagi ya, ini very strong loh. Dan manisnya cukup. Ini kalau yang lagi mau diet atau yang pengen dia supaya keringatnya itu bisa pada keluar dengan alami, cocok banget nih buat kesehatan kita, minuman herbal. Oke, sudah sampai pesanan ai, alias ini selesai makan, mau cobain dessertnya. Ai pilih serabi sama minumannya bajigur. Pengen yang segar-segar, pengen yang pokoknya ngangetin badan deh. Nah, serabinya ini tuh unik ya, cuman hanya karena beda warna aja sih, satu porsi isi 2 dan di biasanya kan santan ya. Biasanya kan santan, terus ada manis dari gula Jawa gitu. Nah, ini tuh pure gula Jawa aja yang ditaruh di atas serabinya. Ini tadi bener-bener fresh ya, ini bener-bener nih masih panas. Tapi baru kali ini sih ngerasain serabi yang kuahnya langsung pure gula Jawa. Crispy di luar, isiannya soft, cenderung manis karena dari gula Jawanya. Serabinya sih berasa gurih ya, ada gurih dari kelapanya gitu. Tadi kayak yang I lihat, emang adonannya tuh adonannya kelihatan masih ada kelapa-kelapa, irisan kelapa gitu, atau parutan kelapa. Nah ini serabinya ya, yang I rasain mirip sama kue pancong. Kue pancong kan biasanya cuma kasih kayak gula pasir tuh, ya kan. Tapi kalau ini dikasih kayak sirup gula Jawa. Sekarang I mau cobain bajigur. Ini gurih rempah dari minumannya berasa, tapi nggak too strong, terus sama sekali nggak manis, gurih aja. Dan santannya alias kelapanya itu agak lumayan kuat, kental.
Minuman, jahe, santan, dan biasanya ada rempah-rempahnya sendiri. Tapi nggak over jahenya ya. Jadi berasa gurihnya. Perpaduan dari serabi sama apa namanya? Bajigur. Pas. Ini nggak terlalu manis. Ini manis. Jadi balance. Untuk Omah Yunggina, I kasih rate 9.5 out of 10. Monggo disekecaaken. Ayuks enak.